Kembali lagi dengan saya Melissa Sarikano. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tutorial aplikasi Atlas pada indeks C, yaitu completing and reporting di bagian indeks C 400, C 510, C 520 dan C 530. Sekarang kita masuk pada indeks C 400, evaluasi bukti audit. Pada bagian ini merangkum seluruh pekerjaan didukung oleh standar audit SA seperti SA 220 pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan, SA 330 respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai, SA 450 pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit, SA 520 prosedur analitis, SA 540 audit atas estimasi akuntansi termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan, dan SA 700 perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Pada poin utama di sini adalah evaluasi terhadap kecukupan dan ketepatan bukti audit yang telah dikumpulkan. Berdasarkan seluruh prosedur audit yang kita lakukan, kita memberikan responnya terhadap bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkup. Di sini kita berikan responnya. Ini berarti bukti audit telah dikumpulkan cukup dan tepat untuk mendukung opini auditor. Untuk respon ini termasuk respon nilai apakah ada pembatasan lingkup audit yang signifikan, dan dalam kasus ini menyimpulkan dampak atas respon nomor 1 dengan tidak. Pada respon tidak ini sangat penting untuk mengkonfirmasikan kesimpulan kita dari indeks materialitas di indeks C 1110 dan analisis C 120 bahwa salah saja yang tidak dikoreksi dan penyesuaian yang dilakukan selama audit adalah tidak material dan tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, karena kriteria kunci telah terpenuhi, bukti cukup dan tepat, tidak adanya salah saja material. Maka opini yang disarankan yaitu wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya kita masuk pada indeks C 510 review laporan auditor independen. Tujuan dari review laporan auditor independen ini yaitu memastikan laporan yang akan kita terbitkan sudah memenuhi semua format dan persyaratan pelaporan sesuai dengan SA 700 perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan, SA 705 modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen, dan SA 706 paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain dalam laporan auditor independen. Pada bentuk baku laporan auditor independen yang pertama, apakah laporan auditor sudah memuat nomor ketentuan register LAI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi di draft LAI-nya kita isi dengan ada. Kemudian yang kedua, apakah laporan auditor telah memuat judul laporan auditor independen, kriteria standar auditnya SA 700.21 kita isi dengan ada. Selanjutnya pada paragraf pendahuluan, apakah pada alinea pembuka laporan auditor independen atau LAI telah memuat hal-hal berikut, yaitu menyebutkan identitas dari entitas yang
yang laporan keuangannya diaudit, menyebutkan bahwa laporan keuangan telah diaudit, merinci identitas setiap laporan dalam laporan keuangan, merujuk kepada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, dan informasi penjelasan lainnya. Kemudian menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan dalam laporan keuangan. Nah, dari bagian A sampai E ini diisi dengan A dengan kriteria standar audit SA 700.23. Ini semua sampai ke bawah kita isi dengan jawaban ada. Nah, kita isi semua dengan jawaban ada sesuai dengan standar SA yang berlaku. Kemudian kesimpulannya yaitu LAI sudah memadai dengan status KKP komplit. Nah, kemudian kita kembali. Kemudian kita masuk pada C, indeks C 520, audit final memorandum. Nah, pada deskripsi ini terjadi fraud atau indikasi fraud. Hasil analisis tidak ditemukan indikasi kecurangan atau manipulasi laporan keuangan seluruh perbedaan yang ditemukan. Kemudian informasi terkait ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil analisis berdampak material terhadap laporan keuangan. Perusahaan dinilai berelasi telah diungkapkan secara memadai dalam laporan. Ini semua ke bawah sudah terisi. Nah, kemudian kesimpulannya, audit final memorandum telah memadai dengan status KKP komplit. Selanjutnya kita masuk. Kemudian kita masuk pada indeks terakhir di C530, laporan auditor independen final. Nah, ini sudah final. Nah, ini pihak yang dituju pemegang saham dan direksi. Opini auditor wajar tanpa pengecualian. Tambahan paragrafnya, kecuali atas penekanan suatu hal, kecuali atas pendapat kami atas ketidakwajaran pada paragraf sebelumnya, kami membawa perhatian saudara pada catatan X atas laporan keuangan yang mengidentifikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih. Kemudian hal lain, laporan keuangan perusahaan PT Kertas Makmur untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 31 Maret 2018 berisi opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut. Ini adalah penjelasan tutorial aplikasi Atlas pada bagian C, completing and reporting, dari indeks C400 sampai C530. Demikian video kali ini, sampai jumpa.